Hai kamu, aku tahu kok rasanya masih sakit banget kalau diingat kembali perlakuan mereka yang jahat, di mana mereka dengan sadar menjahatimu, menyakitimu, menghina dan merendahkan dirimu. Dan aku pun tahu banget rasanya susah berdamai dengan hati walaupun kejadian itu telah lama berlalu. Hai, kalian apa kabar? Aku datang di sini menyapa kalian kembali. Kali ini sesuai dengan judul tema, memaafkan bukan berarti melupakan. Oh ya, kalian gimana nih? Sekarang lagi seneng atau lagi sedih perasaannya? Masih overthinking kah dengan kehidupan? Masih suka begadang di malam hari, tidur sampai larut subuh? Kayaknya ada aja yang dipikirkan. Kayaknya ada aja ketakutan dan kecemasan dalam hidup ini yang gak kelar-kelar rasanya. Ya, yang namanya hidup pasti banyak yang dipikirkan. Tapi aku gak bosan-bosan selalu ingatin ke kalian, jalanin aja alur dari cerita hidup ini. Jangan terburu-buru. Keadaan bukan tambah baik, tapi selalu menantang kita setiap harinya. Kalian bisa kok melewati hari-hari berikutnya. Buktinya hari kemarin kalian bisa melewatinya. Oke, balik lagi dengan aku Dera Febrian di channel YouTube Dera Febrian #temancerita. Aku lagi bingung dengan diriku saat ini. Terlalu banyak hal-hal yang membuatku memikirkan kembali apa yang telah aku perbuat dan apa yang harus aku lakukan. Oh iya, aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih rasanya sakit banget ketika melihat orang yang dulu pernah menjahati kalian, tapi hidupnya tenang-tenang aja? Rasanya gak adil gitu. Tapi kalian juga gak punya daya dan upaya untuk ngebales. Dan sebenarnya juga kalian gak mau ngebales mereka gitu. Tapi sometimes kalian melihat mereka masih bisa tertawa tersenyum lebar, seperti gak kena karma. Sini aku kasih tahu, kalau kalian pernah melihat dan merasakan situasi seperti itu, sebenarnya semesta lagi mengangkat orang itu setinggi-tingginya, membuat mereka sebahagia-bahagianya, membuat mereka terbiasa merasakan tidak ada karma dalam hidup ini. Tapi seketika alam akan membanting mereka jatuh ke dasar paling bawah. Keadaan akan 180 derajat berubah. Ya, itulah karma untuk mereka yang menyakiti. Hidup itu simple kok. Filosofinya yaitu tabur tuai. Barang siapa yang menabur, dia sendiri akan menuai. Barang siapa yang berbuat jahat, akan kembali ke dirinya juga. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, ya akan kembali ke dirinya juga. Jadi gak usah takut kalau kamu pernah tersakiti, terzolimi. Tetap aja menjadi orang baik. Gak apa-apa kalau mereka yang menjahati kamu sekarang masih bisa tertawa hahaha hihihi, tersenyum lebar. Karena seleksi alam dan waktu, cepat atau lambat, karma itu akan menghampiri mereka.
Jangan pernah dendam ya sama mereka. Terkadang apa yang mereka lakukan ke kita akan dibalas oleh alam 2 kali lipat loh, tanpa kita sadari. Kita harus tetap berbuat baik aja meskipun kita diabaikan, meskipun kita dijahati, dan meskipun kita tidak dihargai. Memaafkan itu bukan sekedar di lisan ya, melainkan juga mengikhlaskan menerima kejadian-kejadian dan juga orangnya yang melukai hati kita walaupun teramat dalam. Caranya yaitu berdamai dengan kejadian itu dan juga memaafkan orang yang telah melakukan itu, serta kamu harus melepaskan rasa sakit yang ada di hati kamu, berdamai dengan masa lalu itu, dan juga kamu harus buang rasa sakit hati, benci, marah, kecewa, dan juga dendam dengan orang itu. Agar kenapa? Supaya hati kamu terasa lebih plong, lebih lega lagi, dan kamu tenang tanpa ada sesak dan beban untuk melangkah di hidup kamu selanjutnya. Iya, aku tahu rasanya nyesek banget di hati. Rasanya sakit banget perlakuan mereka. Tapi itu semua hanya perlu waktu. It's okay. Yang penting kamu tidak menjadi pribadi yang pendendam, atau meskipun kamu teringat dengan kejadian itu, ya sekedar mengingat tapi tidak ada niat mau membalas sama dengan mereka memperlakukan kamu. Balaslah dengan cara elegan, perbaiki diri kamu, berkembang, fokus dengan impian-impian kamu, dan menjadi sukses. Karena pada dasarnya cara balas dendam terbaik adalah kita menjadi jauh lebih baik dari orang yang telah menyakiti kita, dan itu akan membuat orang itu sadar cepat atau lambat. Dan ya sudah, kita semakin bertumbuh, kita akan semakin jauh lebih kuat, dan orang itu akan selalu berada di belakang kita. Jadi biarkan saja alam dan waktu yang menyeleksi orang-orang tersebut. Perlakukan saja orang-orang itu dengan baik. Meskipun ada rasanya ingin membalas, tapi cobalah tidak membalas, namun bersabarlah. Bersabarlah di hati, memaafkan agar kamu lebih tenang, dan tentunya kamu akan terbiasa kok. Setelah kamu belajar memaafkan, belajar melupakan, ya pasti kamu terbiasa untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif lagi. Ingat ya, dengan memaafkan kamu akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, dan juga lebih kuat. Nggak akan kamu ngerasain nyesek lagi, nggak akan kamu nangis lagi, dan kamu juga nggak akan emosi ketika kamu mengalami hal yang serupa oleh orang yang berbeda. Rasa kesal kamu akan sangat bisa kamu kontrol, dan juga kamu pasti akan tersenyum saja jika diperlakukan sama, namun dengan individu atau orang-orang yang berbeda. Karena kamu sudah memiliki keikhlasan dan juga ketangguhan dalam diri kamu. Itu efek positif dari memaafkan. Jika kamu membalas orang-orang tersebut, dunia jadi tidak bisa membedakan antara kamu dan orang-orang yang jahat itu. Artinya, kamu sama aja sama mereka kalau kamu membalas perlakuan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan ke kamu. Maka, dengan kamu memaafkan mereka, sebenarnya kamu gak rugi kok. Malahan, kamu banyak mendapatkan hal-hal positif,
Vibes positif yang ada di diri kamu akan semakin bertumbuh. Kamu dapat secara kesehatan mental kamu jauh lebih baik lagi. Kamu tahu cara menghargai diri kamu dan kamu juga tahu cara menghargai orang. Dari segi psikologis juga kamu akan jauh lebih tangguh lagi, kamu akan jauh lebih tenang lagi dalam berpikir, dan juga kamu akan mampu menghadapi orang-orang seperti itu dengan sikap yang jauh lebih tenang, dengan sikap yang jauh lebih sabar, dan juga dengan sikap yang jauh lebih kuat. Memaafkan dan berdamai dengan keadaan itu akan jauh lebih baik daripada kamu menyimpan dendam. Mungkin mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan sampai alam akan menghukum mereka. Jadi, tugas kita hanya memaafkan dan mengikhlaskan. Tak perlu membalas apapun yang terjadi hal buruk dalam diri kita yang dilakukan oleh orang lain. Kita nggak usah ngebalas. Terkadang kalau kita ikut membalas, kita akan semakin terpuruk dan semakin banyak hal-hal negatif yang akan ikut dalam kehidupan kita ke depannya. Percayalah kata aku, meskipun terasa berat, meskipun terasa sulit, memaafkan itu jauh lebih baik daripada ada rasa dendam dan ingin membalas mereka atau melampiaskan rasa kesal yang ada di dalam dada. Sebenarnya emosi itu hanya sesaat, tapi memaafkan itu akan membuat kita terasa tenang dan damai sepanjang hidup kita. Aku bangga sama teman-teman, sama kalian semua yang memiliki hati yang lembut dan keikhlasan dalam menjalani hidup ini, walaupun kalian telah disakiti berlarut-larut. Walaupun kalian telah dijahati terus-menerus, tapi kalian tahu yang mengerti diri kalian dan yang memahami karakter kalian hanya diri kalian sendiri. So, buat kalian yang udah klik dan nonton video ini sampai habis, aku ucapin terima kasih. Aku gak bosan-bosan selalu ingatin ke kalian, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga nyalakan tanda lonceng supaya apa? Supaya kalau aku update video terbaru, kalian bisa langsung menonton video-video aku. Jadi jangan lupa ya, buat diri kalian, sayangi diri kalian sebelum menyayangi orang lain. Bye-bye.